series yang kualitasnya sangat bagus ya. Kita mau dapat the feeling lagi nonton sebuah movie, tapi itu sebetulnya sebuah TV series. Kayak sesuatu yang berbudget besar ketika kita lagi nggak bisa ke bioskop sekarang, dan kita nyalain WeTV application dengan Little Mom itu, mereka masih bisa feel kayak, wah ini gue kalau nonton di layar lebar atau di TV yang dia bisa, apa itu namanya, what's it called? Screen mirroring ya? Kalau bisa screen mirroring masih dapat that effect kayak, oh ya gue lagi nonton film nih. Nah itu yang utamanya. Pastinya kan di awal kita utamain cerita yang kuat dengan moral yang bagus, bukan sesuatu yang kita mau praktekin di dalam kehidupan beneran, tapi sesuatu yang kita mau bilang bahwa hey, ini bisa terjadi, ini kesalahan yang bisa terjadi ke siapapun, kita harus lebih waspada. Dan ada moral-moralnya juga, bukan berarti kalau ini terjadi kita seorang yang jahat dan sebagainya. Itu dicampur dengan pemain-pemain cast yang baik, dengan director yang baik, dan kita mencoba membuat movie feel untuk pertama kalinya buat TV show ini. Mungkin bukan kata-katanya TV show pertama ya, karena kan Hitmaker itu sister company-nya Soraya Film. Jadi Soraya Film memang kita udah banyak bikin TV show. Ini mungkin sebagai Hitmaker, sebagai sister company-nya, karena ketika kita buka kita fokus di movie, sekarang baru lama ya. Mungkin syutingnya sendiri 2 bulan ya hampir, terus sempat tertunda juga gara-gara COVID dan lain sebagainya. Mungkin total dengan breaks dan lain sebagainya bisa mencapai 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan selama 13 episode. Ya, okay. Belum termasuk post production, itu beda lagi. Kita kerjasama dengan WeTV untuk pilih misalnya yang mana yang paling bagus buat setiap karakter. Nah kita selalu ngobrolin dan dan dengan terakhir kita dapat ini cast yang paling cocok buat acara kita, yang benar-benar bisa menyampaikan karakternya sesuai. Ini sebuah awalan yang baik dan kita bisa kerja lama panjang. Mohon restunya supaya tayangan kami bisa diterima baik oleh masyarakat dan juga akan viral karena teman-teman media hari ini akan memberikan coverage yang terbaik. Jadi memang di saat WeTV masuk ke Indonesia, pasar Indonesia, di saat kami mulai memproduksi konten-konten lokal, kita pengen membuat sesuatu yang berbeda dengan yang apa ada sebelumnya. Mungkin yang paling memungkinkan untuk kami adalah untuk bekerja sama dengan produser film, yang mana track record dari contohnya Pak Rocky memiliki track record muri contohnya, karena beliau bisa mencetak penjualan tiket yang sangat tinggi. Jadi dari sana kita lihat, Pak Rocky bisa sukses di layar lebar, kenapa enggak kualitas layar lebar ini kita bawa ke platform digital, dan di situ kita tingkatkan lagi, setiap episode mendapat treatment yang sangat serius. Jadi kami sangat bersyukur juga dari WeTV kalau kita bisa bekerja sama dengan partner seperti Pak Rocky yang sangat perfeksionis gitu. Even di post productionnya aja proses yang sangat panjang, karena terus kita perbaiki sampai akhirnya kita rasa ini udah waktunya untuk kita tayangin. Jadi kita nggak dikejar oleh tayangan yang terburu-buru, tapi kita pastikan kalau kualitasnya akan sangat tinggi gitu untuk bisa kita tayangkan di WeTV. Jadi itu adalah salah satu mungkin yang membedakan tayangan-tayangan yang ada di WeTV sekarang. Jadi kami mulai persiapan itu naskah bulan November ya Pak Rocky ya. November kita persiapan, terus syuting itu bulan apa ya sumpah saya? Februari atau Maret ya? Jadi persiapannya kita benar-benar kayak treatment kayak film lebar gitu, dari pemilihan cast sudah lock semuanya, terus kita ada general reading dulu di awal, kita kumpulin bareng, terus kita lihat ini apa sih visinya, ini big pictures-nya apa sih ini gitu. Dari episode 1 sampai episode 13 kayak gitu. Nah, setelah itu challenge per karakternya apa gitu. Kayak misalkan Al sama Rasya dia harus bisa main basket. Ya harus bisa main basket gitu. Nggak mau yang sehari 2 hari langsung syuting, nggak mau. Jadi kita ada pelatihan khusus workshop basket. Waktu itu sekitar sebulan lebih ya. Ada yang terkilir, ada yang keseleo, apalah kayak gitu. Ya tapi itu adalah challenge buat mendalami karakter, dan itu kita lakukan semua di sini. Jadi apa yang nanti kita lihat itu nggak ada stuntman, nggak ada stand-in sama sekali. Mereka lakukan sendiri dengan jerih payah dan keringat mereka yang setiap setengah jam minta istirahat, capek. Tapi worth it hasilnya. Terus kayak cheerleaders juga sama. Tim cheerleaders kita undang cheerleader profesional, kita adakan latihan, sesi latihan.
dengan berbagai macam gerakan loncatan apapun kayak gitu. Kita pengennya kayak gitu gitu. Kalau enggak ngapain kita bikin gitu, saya bilang ke teman-teman. Yuk kita bikin, semangat. Dan akhirnya mereka sendiri menawarkan diri, saya mau sendiri om gitu. Oh bagus lah, itu willing dasar yang membuat kita akhirnya yakin dan semangat teman-teman semua mau mengerjakan dengan sepenuh hati gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan benar-benar minim stand in sih, kita kerjakan semuanya. Terus untuk Wilona, untuk yang lain juga sama-sama kita sepakatin bahwa ini film ini sebuah chemistry bareng-bareng nih, kita nggak main-main sendiri gitu. Nggak percuma lo kita main bagus sendiri tapi yang lain nggak. Makanya kita waktu reading tuh semangat, semuanya saling kasih reaksi kita beri gitu. Ya hasilnya insya Allah kita bisa selesaikan, dan menurut saya sih ini sebuah serial saya pertama kali dan sangat memuaskan sih gitu. Walaupun perjuangannya berat kayak Pak Rocky tadi bilang ya, syuting, terus ada yang ya pandemi apa gitu ya, tapi hal yang menarik untuk kita kenang sih akhirnya. Apalagi nanti kalau sinyal bagus kita akhirnya jadi bangga ya Pak ya. Teman-teman semuanya juga pasti punya pengalaman yang menyenangkan dan seru sih gitu. Gitu sih, terima kasih. Ya saya juga sering ya baca komentar tentang oh ya ini ngapain bikin acara seperti ini, orang malah mengikuti. Tapi kan dari trailer dan cerita kita sebetulnya udah kasih lihat bahwa kehidupan dia sebetulnya suffer. Ini bukan sesuatu yang mau diikutin, tapi ini malahan sebuah warning kayak, hey kalau ini terjadi kehidupan lo kayak dia lo, ini bukan sesuatu yang bagus gitu. Dia pasti suffer, karena itu dibikin dari TV show juga karena konfliknya banyak. Kalau kehidupan nggak ada konflik kan nggak bisa dibikin juga. Jadi artinya memang ini topiknya ini memang meresahkan dan bukan sesuatu yang orang mau ikutin setelah nonton ya pastinya. Tapi dan perbedaan itu tadi sempat ada tanya perbedaan antara movie dan acara series tentang pregnancy dan lain sebagainya, apa bedanya? Perbedaannya adalah ini bukan cuman kehidupan dia ketika dia lagi hamil doang, tapi ini beberapa tahun dalam kehidupan dia. Jadi benar-benar bisa terasa kayak oh ya kalau punya anak seperti ini ya, bukan sesuatu yang wah kayu kita ikutin gitu. Sementara kalau misalnya movie atau TV show lain, mereka lebih fokus ke pada waktu itu aja, dan at the end misalnya happy ending atau apa kayak gitu ya. Tapi kehidupan menurut saya nggak segampang itu. Dan itu yang kita mau masukin di sini, bahwa nggak semuanya bisa happy ending. Kadang-kadang kita mendapati sesuatu yang beda dari pikiran kita, dan kita harus sebagai manusia nggak bisa just give up di kehidupan, tapi lebih kayak ayo kita cari cara bagaimana gua masih tetap bisa hidup dengan baik tapi dengan sesuatu yang beda, yang burdennya heavy untuk seorang yang semuda itu.